Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di channel YouTube Rizky Adianto. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat soal online di Google Form. Jadi langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita masuk ke Google Chrome. Nah, kemudian kita ketik di situ adalah Google Form. Nah, kemudian kita pilih yang bagian sign in ini. Nah, setelah kita masuk di sini, biasanya kalau panjenengan belum login atau sign in, maka jenengan harus login dulu menggunakan akun Gmail panjenengan. Kemudian kita pilih klik yang kosong. Nah, kosong kita klik ini. Nah, ini adalah bagian dari Google Form-nya. Nah, di sini ada bagian pertanyaan, di sini ada bagian respon. Bagian pertanyaan itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan panjenengan buat. Sedangkan bagian respon itu adalah tanggapan dari siswa atau mahasiswa panjenengan yang mengirimkan jawabannya. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Misalnya formulir tanpa judul ini kita ganti dengan pengantar teknologi informasi. Jadi saya tuliskan nama mata kuliah saya di sini. Nah, deskripsi formulir ini bisa panjenengan isi dengan isikan biodata dengan benar. Dengan lengkap dan benar. Nah, jadi bagian pertama ini akan kita kasih pertanyaan mengenai biodata. Namanya ujian itu pastikan mereka harus mengisi nama, kemudian jurusan, kemudian NIM. Maka pertanyaan yang pertama ini kita tulis dengan nama. Nah, nama, maka di sini adalah kita bisa pilih mau menggunakan apa. Yang nama itu kan harus mereka nanti kan tulis ya. Nggak mungkin dong nama nanti mereka milih di sini. Nah, jadi mereka tulis saja. Kemudian setelah kita tuliskan atau kita buat nama ini, jangan lupa klik wajib diisi. Ini gunanya untuk apa? Untuk agar mereka tuh kalau belum mengisi ini tuh nggak bisa ke langkah berikutnya. Jadi harus kita klik dengan bagian wajib isi ini. Kemudian setelah nama kita akan tuliskan jurusan. Nah, tentunya kita akan menambahkan pertanyaan lagi. Bagaimana caranya? Kita klikkan di bagian plus ini, tambahkan pertanyaan. Kalau di laptop atau komputer biasanya ada di sebelah kanan. Tapi kalau dalam smartphone itu biasanya ada di bawah ini. Nah, maka kita klik bagian plus tambahkan, kemudian jurusan. Nah, jurusan bisa dituliskan atau mereka bisa memilih. Kalau milih boleh pakai pilihan ganda ataupun pakai kotak centang. Kalau saya lebih senang menggunakan kotak centang. Nah, misalnya kita tulis di sini adalah S1 manajemen kelas sore. Nah, karena saya mengampu 2 kelas, jadi saya tuliskan S1 manajemen kelas sore. Yang kedua tinggal kita klik saja S1 manajemen kelas malam. Nah, mau jangan tambahi dengan semesternya juga tidak apa-apa, atau seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa juga klik wajib isi. Kemudian kita tambahkan lagi adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, ini dalam teks jawaban singkat juga tidak apa-apa. Jangan lupa wajib isi juga.
Nah, jadi ini adalah bagian pertama mengenai biodata. Jadi mereka harus mengisi biodata dulu, baru di bagian kedua nanti mereka akan menjawab soal secara online. Jadi mereka itu nanti akan mengerjakan secara online langsung di form ini. Nah, cara menambahkan bagian 2, kita tinggal klik bagian yang ini, tambahkan bagian. Nah, jadi nanti akan terpisah antara bagian pertama yaitu biodata, bagian kedua adalah untuk pertanyaan atau soal ujian. Misalnya di sini saya tuliskan soal UTS pengantar teknologi informasi. Nah, maka deskripsinya bisa kita tuliskan kerjakan soal sesuai jawaban sendiri. Nah, boleh peraturannya masing-masing dosen atau guru berbeda-beda, silahkan. Kemudian tinggal kita tambahkan plus ini untuk membuat soalnya. Nah, karena soalnya misal kita sudah buat, kalau saya sudah buat di Microsoft Word, tinggal saya copy pastekan dari Microsoft ini ke Google Form-nya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Nah, kemudian nomornya ini saya hapus saja, nggak apa-apa. Nah, jadi karena soalnya IC, otomatis dari formnya ini mendeteksi, oh ini harus jawaban panjang nih. Maka di sini akan tertulis teks jawaban panjang. Bisa kita ubah, terserah panjenengan. Nggak mungkin dong kita ngubahnya ke dalam bentuk pilihan ganda. Soalnya IC kok pilihan ganda. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah nanti mahasiswa menjawabnya langsung di sini. Kemudian kita klik wajib isi. Kemudian kalau kita akan menambahkan soal lagi, tinggal tambahkan tanda plus ini lagi. Kita pastekan soal yang berikutnya. Nah, kita kopikan. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, sama soalnya isi nanti mereka akan nanti ini akan berubah menjadi teks jawaban panjang. Dan juga jangan lupa klik wajib isi. Nah, setelah soal sudah panjenengan buat, maka ini harus kita setting ini sebagai soal atau sebagai kuis. Caranya bagaimana? Caranya kita klik pada bagian setelan ini. Nah, kemudian untuk bagian umum dikosongi saja semua, tidak apa-apa. Kemudian setelah umum kita masuk ke bagian kuis dulu. Nah, karena ini adalah kuncinya di sini. Jadikan ini sebagai kuis. Klik. Nah, rilis nilai segera setelah pengiriman, nanti setelah peninjauan manual. Nah, ini kita ubah saja nih. Nanti setelah peninjauan manual. Nah, nanti kan panjenengan ngecek dulu tuh. Kemudian responden dapat melihat ini pertanyaan tak terjawab, nggak usah. Jawaban benar nggak usah. Nilai poin nggak usah. Ini kosongin saja semua. Karena ini bukan soal pilihan ganda. Biasanya kalau soal pilihan ganda itu kita langsung bisa munculkan nilai poinnya. Nah, setelah kuis kita masuk bagian presentasi. Nah, di sini nih tampilkan status progres nggak usah. Acak urutan pertanyaan nggak usah. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain boleh di sini ya. Nanti di sini pesan konfirmasi apa? Misalnya panjenengan menuliskan terima kasih sudah, terima kasih sudah mengikuti UTS PTI atau pengantar teknologi informasi. Nah, setelah sudah kita klik simpan. Nah, ini sudah menjadi sebuah kuis. Maka tinggal kita men-setting waktunya. Kapan sih ini harus dikerjakan, sampai jam berapa atau sampai kapan? Artinya nanti ketika mahasiswa nanti akan mengerjakan lebih dari waktu yang sudah ditentukan, ya, misal waktunya adalah dimulai dari jam 18.30, misalnya sini kita tambahi 18.30 sampai
20.00. Nah, kalau misalnya mahasiswa menjawabnya lebih dari jam 20.00, maka dia tidak bisa masuk ke form ini. Mereka tidak akan bisa mengisi di sini. Nah, maka panjenengan harus men-settingnya, yaitu kita masuk ke bagian ADD on, kita klik bagian titik 3 ini, kita pilih ADD on. Nah, kemudian kita tunggu dulu. Nah, di sini ada form limiter. Kita klik nih form limiter. Nah, kita install. Nah, karena ini belum diinstal, kita install dulu. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, ini akan masuk ke akun kita. Yang mana? Misal ini akun saya. Nah, tinggal panjenengan klik izinkan. Nah, setelah ini login ya, kemudian kita tunggu dulu, masih proses. Nah, tinggal kita klik selesai. Nah, muncul di sini form limiternya. Nah, maka di sini bisa kita pilih date and time, number of from response, spreadsheet, cell value. Nah, terserah yang mana. Kalau misal kita berhubungan dengan waktu, kita pilih aja date and time. Nah, misal waktunya nih, kalau misal ini adalah tanggal 2. Nah, misalnya ujiannya besok nih, tanggal 3. Nah, saya setting yaitu tanggal 3. Waktunya adalah terakhir jam 8 PM ya, 8 PM. Nah, ini 8 malam ini. Nah, maka kita set oke. Message when submission are closed. Nah, artinya ini adalah pesan ketika dia mau masuk ke sini kok sudah telat atau sudah lebih dari jam 8. Maka di sini misalnya panjenengan ganti dengan waktu UTS sudah habis. Nah, itu bisa. Nah, tinggal kita save and enable. Oke, ini sudah di save, sudah ada waktunya juga. Nah, kemudian setelah ini maka kita akan memberikan link form ini kepada mahasiswa kita. Caranya kita klik kirim ini, kemudian kita copy pastekan dengan URL-nya tadi. Karena ini terlalu panjang, kita bisa klik perpendek URL. Nah, ini kan lebih pendek daripada yang tadi. Kita tinggal klik salin saja. Nah, kita sudah salin, tinggal ini dibagikan ke mahasiswa kita. Nah, bisa lewat admin atau lewat ketua kelas. Yang penting diberikan linknya itu ketika waktu mau ujian jam 18.30. Jangan ketika sebelum jam ini kita sudah berikan, nanti mereka sudah mengerjakan dulu gitu ya. Jadi waktunya sesuai nih, diberikan jam 18.30, selesai jam 20.00. Oke, itu ya mungkin tutorial pada kali ini mengenai membuat soal menggunakan Google Form yang dibatasi oleh waktu. Mungkin itu yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.